Kita nggak punya kontribusi untuk menyakiti hewan, ada kontribusi untuk melawan orang efek. tua. Tapi namanya, ntar kita kasih tahu ya. Ini adalah bintang tamu cewek tercantik kedua. Wih, yang pertama Bang. Berdua ya, oke. Yang pertama temen dekat kan, Karissa Argentina. Oh iya. Ya kan? Yang kemarin juga tuh Bang, pacarnya Kevin Yonas, Mas. Cakapan Bayona. Oh, Bayona. gitu. Iya, karena kan punya Kevin Yonas, jadi kan nggak tahu punya siapa. Ya, kalau dari Ngomong dah. Ada faedahnya. jangan Mas, jangan Mas. Ntar ada properti datang. Nggak ada propertinya. Ada Mas. Udah di setting itu Mas. Udah diajarin terserah dia ya kan. Iya loh, Yaser bingung. Yaser meja doang. Iya. Yaser lagi Mas. Mau ngapain nih? Sulap lagi Mas, Sulap. jalannya. Oke. Segitu. Wih. Bangke. Jangan dong. Oke. Tes. Masuk nggak? Cek. Cek, Ini woi. masuk, woi. Hei, masuk nggak? Woi. Tadi nanyain. Oke, masuk. Oke. Langsung kembali. Halo Brosis, ketemu Halo, lagi di Brosis Bercanda. Sekarang kita sudah kedatangan bintang tamu, yaitu orang yang sangat sehat hidupnya. Wih. Belum tentu juga ya. Tapi namanya, ntar kita kasih tahu ya. Ini adalah bintang tamu cewek tercantik kedua. Wih, yang pertama Berdua ya, oke. Yang pertama temen dekat kan, Karissa Argentina. Oh iya. Ya kan? Yang kemarin juga tuh Bang, yang Yang ini mana? Mas, yang pacarnya Kevin Yonas, Mas. Cakapan Bayona. Oh, Bayona. gitu. Iya, karena kan punya Kevin Yonas, jadi kan nggak tahu punya siapa. Ya. Oke. Ini adalah Mbak Yona Pohan. Tapi bener kan namanya Yona Pohan kan? Iya, ya? benar. Oh, bener, jangan Lo sampai. jangan bercanda dengan Anissa Pohan, nggak ada, udah sering pasti. Serem Bang. Udah nggak lucu loh. Serem, Mas. Nggak lucu, itu udah nggak lucu. Serem Mas Dibahas. kalau itu Mas. Nggak usah dibahas. Nggak boleh ya? kan? Nggak boleh, jangan. Udah. Mbak Yona boleh tahu gak sih Mbak Yona ini latar belakangnya apa, terus kesibukannya apa sih? Aku kerjanya sebagai audiovisual producer, terus hobinya olahraga. Wah. Kurang lebih gitu aja sih hidup gua. Sehari-hari itu aja ya. Iya. Nah, kalau dari Ngomong dah. Ada faedahnya. jangan Mas. Ntar ada properti datang. Nggak ada propertinya. Ada Mas. Udah di setting itu Mas. Udah diajarin terserah dia ya kan. Iya loh, Yaser bingung. Yaser meja doang. Iya. Yaser langsung bilang. Lanjut Lanjut ya. Audiovisual ya? Ya audiovisual itu ngapain Kerjaan Mbak? apaan tuh Mbak? Iklan-iklan ya? Iya, kebanyakan iklan. Pernah kerjaan iklan Honda nggak? Pernah. Wih, apaan tuh? Oh ya? PCX tapi zaman dulu sama Honda Icon. Wih. Honda Icon berarti ntar yang ada di TVC ini dan ada Mbak? di PCX nih. Yang tahun berapa ya? Tuh Dua kan, tahun Scoopy. lalu kayaknya. Ada icon yang listrik bukan Mbak? Iya. Motor baru listrik dong ya? berarti. Baru dong. Kayaknya tahun kemarin atau 2 Ya tahun tahun Iya. lalu. Ada nanti ada di sini. Brosis akhirnya kita menemukan yang mengisi audiovisualnya adalah Woi, Mbak Yona Yona. Pohan. Bisa ceritain kan Mbak itu gimana prosesnya dulu tuh bisa syuting itu? Diajakin temen. Ya, Diajakin temen karena kuliah kan dulu di kafe. Di Tapi kafe mana? Aduh, yang langsung lihat-lihatan gitu. Langsung Ya lihat-lihatan Allah. gitu. Aduh, masih inget aja ya. Masih gila. Langsung lihat-lihatan. Kita tahu nih, kita otak lu. Iya. Panas. Oh, jadi Mbak Yona tahun berapa Mbak? apanya? Kuliah dulu. Angkatan 2001. Oh, dari awal memang sudah mengambil untuk dunia audiovisual kah atau desain produk atau segala macam? Dulu sempat kayak ngedesain untuk display produk gitu-gitu kan, kantoran gitulah. Tapi kayaknya emang nggak tahan aku tuh kalau harus kantoran depan meja gitu-gitu. Jadi lebih seneng kerja lapangan. Akhirnya ada temen yang ngajakin, gue mau ada syuting nih, gitu, mau ada syuting. Terus lu mau lihat nggak kayak apa? Ya udah, aku lihat, ikut, pas langsung kayak jatuh cinta aja gitu, kayaknya nih cocok nih sama gue gitu. Gue mau dong belajar di industri ini gitu. Nah, tapi kan dari di kafe ke audiovisual kan agak-agak jauh. Iya. Ya sebenarnya nggak terlalu sih. Ya, masih inline lah. Cuma Gimana kok bisa kebanyakan lari? dari DKV kan memang larinya ke creative agency kan. Ya pasti. Ya cuma
ya makanya belajar beneran dari nol gitu. Oke. Nah, kalau audiovisual itu di dalam membuat sebuah TVC itu dia di job desk-nya ngapain tuh Mbak biasanya Mbak? Aku di production, jadi ya lebih nge-manage scheduling tim, terus budget. Oh. Lah audionya di mana, Mbak? Iya. Audionya di mana? Eksekusinya, eksekusi setelah syuting kan nanti Ada audio pos. Iya, audio pos kan ngisi. Aku tetap in charge untuk memastikan itu sesuai dengan budget yang dimauin agensi dan klien dan direkturnya Account juga. dong kalau gitu Mbak, account dong. enggak. Audio visualnya di mana? Audionya visualnya begini nih, audionya begini. Audionya mungkin gini Mas, ini budgetnya segini nih, kecilin dikit ya. Kan visualnya Ya, jadi memastikan dikurangin sesuai budget. angkanya Mas. Gitu. Jadi kalau budgetnya kecil, suaranya dikecilin. Iya gitu. Pendek aja ya soalnya budgetnya sedikit. Iya. Nah, itu kan audio visual juga Mas. Angkanya berubah kan jadi visualnya berubah tuh Mas. Ternyata dia di balik PCX yang baru launching loh. Oh, PCX sama Yang Icon. lama, yang lama awal-awal. Oh, PCX tapi yang kan awal. Iconnya ya kan. Aduh, keren. Iya. Itu proses syutingnya kemarin berapa lama Mbak kalau masih ingat yang Icon? Yang Icon, aduh agak lupa. Biasanya sebenarnya prepsnya 2 minggu, syutingnya 2 hari kalau nggak salah, terus 2 hari. ya kurang lebih sebulan lah sampai selesai produksinya. Ya. Nah, kan Mbak ini juga kalau aku lihat-lihat itu seorang wanita yang suka berlari ya dan mengedepankan lifestyle hidup sehat. Nah, lifestyle hidup sehat menurut Mbak Yona tuh kayak gimana sih? Seimbang aja sih, maksudnya seimbang antara pekerjaan, terus juga harus ada olahraganya, tidurnya cukup, terus makanannya juga dijaga aja sih gitu. Sesekali nggak apa-apa, maksudnya aku bukan yang strict banget harus clean eating terus enggak gitu. Sekali-kali ya 20% bolehlah soul food dan namanya cheating gitu ya, gorengan kayak apa. Tapi jangan keterusan atau kebanyakan gitu, yang imbang aja sih. Oke. Tuh Mario dengerin. Kenapa ya Mario? Kan, kerja mulu, olahraga, makan sembarangan, kecentit. Ya, penyakitnya nggak elit banget. Kita. Penyakit kecentit. Olahraga lah Mario, di balance. Oh nih gue udah cukup nih segini. Olahraga gitu. Ada imbang lah. Iya, work life Gitu, balance. work-life balance. Disempetin. Sempetin gitu. Ini udah perut buncit segala macem. Tapi nggak apa-apa. Dengan Mario kayak gitu, kaos-kaosnya dia ke gua. Datang lagi tuh kaos-kaos. Datang lagi kaos. Nah, Mbak ini kalau boleh kalau kata informan saya, kata agen saya, ya, Mbak adalah seorang yang plant based diet ya. Ya betul. Plant based diet. Nah, plant based diet itu boleh dijelasin nggak sih Mbak itu plant based diet itu apa? Plant based diet itu jadi gue makan cuma yang dari berasal dari tumbuh-tumbuhan, nggak makan yang berasal dari hewan sih. Telur juga nggak dong? Nggak. Nggak. Enggak. Ikan? Enggak. Enggak. Kan hewan ikan. Oh iya. Hilal kalah lo. Kalah Mario lo, kalah lo. Kalah. Tapi temen gue pernah ada. Lo tau namanya Elvin, tau gak Elvin? Oh iya, aku Elvin, kenal dia. ya kan? Ya, aku kenal. Suaminya Muti. Oke, ya iya. kan? Ya, Dia kenal. pernah pertama kali dia nyoba tuh biru-biru, apa iya? Biru-biru pertama kali plant based. Plant based tanpa daging atau apa segala macam, akhirnya dia biru-biru. Enggak sih kalau aku, Enggak ya? Enggak. Oh berarti tergantung orangnya juga Ya, kali ya? katanya sih ada yang memang, katanya ada yang nggak cocok gitu, Oh. ada yang jadi autoimun, iya. segala macam. Ya aku bukan pakar kesehatan sih, tapi mungkin ada yang nggak cocok atau mungkin nutrisinya nggak Pas. berimbang, Ya. nggak pas atau nggak Polanya memenuhi salah kebutuhan. Mungkin ya. Apa karena kan tubuh orang beda-beda ya? Ya, Tubuh orang beda-beda, iya, nggak usah beda-beda. digeneralisir kayak gitu. Kalau aku nggak ada masalah sih. Nah, Oke. bedanya plant based dengan vegan itu apa Mbak? Setahu aku kalau plant based itu hanya menerapkan apa yang dikonsumsi gitu, makan. Cuma rencana doang ya? Iya. Kan plant based, Makan. Plant, iya. rencana aja. Kalau vegan itu jatuhnya udah lifestyle, jadi dia nggak hanya makanan aja yang dia tidak konsumsi yang berasal dari hewan, tapi dia menerapkan ke aspek lain gitu, kayak bahan yang dia konsumsi seperti kosmetik mungkin. Oke. Atau misalnya pakaiannya dia nggak pakai yang berbahan kulit
yang berbahan kulit gitu-gitu sih. Oh, Jadi jadi di kalau Jakarta pakai bahan kulit Ya. murah juga, Mbak. Iya, Ya, mau karena kan kemana juga. bermacam produk yang ada di mana-mana di pasaran itu kan Iya. banyak yang bahan bakunya berasal Hewan ya. dari hewan. Berarti kita selalu selama ini ya. Iya. Karena kalau kita Vegan mikir dibilangnya itu ya berarti nggak makan daging. kayak gitu. Gitu. Oh, jadi kalau vegan itu lebih ke lifestyle. Ya lebih ke lifestyle. Nah, apakah bisa dikategorikan nih? Karena saya punya temen nih kayak gini. Hilal. Dia tidak, iya sebut saja Hilal namanya. Hilal, ya. ya kan? Dia itu nggak makan daging, Mbak. Daging-dagingan dia nggak makan. Dia makan totali itu Ikan. tumbuh-tumbuhan, tapi dia ikan makan. Apakah itu bisa dikategorikan itu sebagai vegan? Atau plant based. Iya, plant based, plan Namanya- rencana. Namanya pescatarian namanya. Pas? Paskatarian ya. Paskatarian. Pascatarian, baru tahu lagi. saya. Paskatarian. Ya. Paskatarian. Tapi dia nggak suka nari. Iya, bukan kayak Ari Tulang, Iya. Tapi bentukannya sama sih. mirip. Oh, jadi untuk seorang vegetarian pun ada kategori-kategorinya lagi berarti ya, Mbak ya? Lacto vegetarian itu dia masih konsumsi telur sama produk susu. Lacto varian. Lacto-ovo Oh, vegetarian. Itu Iya. kasih ya itu ya. Apa namanya nih laktosarian sama Paskatarian. paskatarian. Kil, tar catet Kil. Catat tuh Kil, gila ya. Iya, Keren baru tahu banget kita nih. Tuh. Nah, terus kalau Mbak sendiri total tidak mengkonsumsi telur, tidak mengkonsumsi ikan. Itu mulai kapan tuh? Iya. Dari akhir 2019. 2019. Jadi udah 5 tahunan lah ya. Wah, gila. Berarti pas pandemi irit dong ya? Hemat gue, selamat Oh, gue selamat ya, ya. makanan Iya. gue hemat. Gue juga sama sih di peletar cuman. Ya kan? Kok yang ada kagak selamat mas. Barang kan dijualin. Iya, bener. Motor jual semua jual ya kan buat Iya. biaya hidup. Makanan biasa aja. Ya kan selamat lah hidup gua sampai sekarang. Bener, Kayak bener. gitu. Dagang tanaman kan sama Acoy juga Iya. Mario. Bener, Ya kan sama Ayuda. Nah, Iya bener. dari awal Mbak menerapkan untuk plant based life itu adaptasinya itu berapa lama, Mbak? Dalam artian kan kadang ada orang yang aduh nggak kuat nih berhenti di tengah jalan, nggak istiqomah lah kasarnya gitu. Nggak tahu, gue langsung aja tuh udah begitu dapet Ilham. ilham gitu untuk wah kayaknya lifestyle ini oke, maksudnya banyak Untungnya. manfaatnya lah, banyak Manfaatnya. manfaatnya gitu. Gue rasa dengan banyak manfaatnya buat gue, terus udah langsung aja itu kayak aku nggak pakai tahapan dikurangin dulu atau apa, enggak. Jadi kayak inilah kayak lo mau berhenti Ekstrim rokok, dong, kayak lo ekstrim. mau berhenti rokok, ngapain dikurang-kurangin? Langsung Sama aja bohong, sekalian. langsung aja berhenti kalau mau Gue berhenti. dikurang-kurangin. Pak. Kurangin toko Langsung aja teman. berhenti. Apa? Ngerokok sendiri kan gue ngerokok sebungkus bisa 10 Seminggu? hari. Bisa seminggu lah, seminggu sampai 10 hari. Gitu. Kalau mau berhenti langsung berhenti aja, nggak usah pakai transisi gitu. Kalau aku ya. Ya bebek Ya, beda. beda. Jangan samain dia sama gua dong. Ya muka lo udah pengen gitu, tadi pengen nyela gua. Beda tuh. Kayaknya udah curiga Iya aja dicuriga kalau- gua, ya kan? Begitu. Nah, dari Mbak awal menentukan gue pengen plant based itu ada gak sih efek Iya, samping terhadap efeknya. karena dulu nih Andra sempet nih dia pengen apa tuh yang jus itu Bang, Oh iya, Jus, Mas. gua mau yang 10 hari kalau nggak salah ya Mas ya. Detox gitu. Nah, detox. Gua cobain tuh 3 hari. Gemeter, salah gini kesemutan kesini kesemutan segala macam kayak gitu. Cuman kurusnya sih cepat 3 hari. Cuma jus aja tanpa Ya gua minum Rejuve 3 hari berturut-turut kayak gitu. tanpa ada yang lain Asupan gitu. lain. Tanpa ada yang lain. Sampai gua mengajukan cuti untuk mencoba detox kayak gitu. Kayaknya kalau misalnya diet kan tetap harus maksudnya memenuhi kebutuhan karbohidrat, proteinnya. Mungkin itu karena Tapi cuma kan dari cairan itu. Jadi gua nggak minum tidak memakan makanan padat. Jadi hanya minum si cairan itu, si Rejuve itu. Jadi proteinnya dari kedelai apa segala macam. Itu gua tapi coba. cairan aja jadi bener Iya. semuanya di jus ya. Sebenarnya dalam 3 hari pertama berhasil. Selanjutnya wah udah kapok ya kan. Itu yang Kayak sampai gitu. kalau lemes sampai pucat sampai puyang-puyang itu kan Mas. Iya, sampai kesemutan dan lain-lain. Gitu. Berarti Cuman nggak ada kalau- karbonnya gitu. ada karbonya kan kayak misalnya dari ubi apa segala macam kan ada snack-snacknya juga kan. Nah kayak gitu. Nah cuman pas selesai 3 hari itu pas makan semua makanan asin dan nggak ada rasanya. Oh, gue nggak pernah Gitu. coba sih. Itu Gua ekstrim makan banget sih. biasa sih ada. Gue Itu ekstrim tetap dengan proses normal. Ada mengunyah. mungkin ada yang nggak, yang kaget mungkin organnya kali. Iya. Biasanya dibikin kerja dari Iya. mulai mulut sampai lambung segala macam. Ini langsung gelontor cairan. Solid makanan, jadi nggak ada makanan yang Nggak ada solid. yang makanan Iya, solid iya, mungkin ya. Liquid semua. Itu Anabel gue aja. Iya, 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 iya. benar. Oke. Kalau dari Mbak sendiri ada efek samping nggak kemarin pada saat awal-awal langsung menentukan oh mau plant based? Iya. Enggak sih kalau efek samping negatif gitu nggak ada Nggak ada. kebetulan. Nggak. Pusing itu tidak ada ya? Nggak ada. Dan tetap
gue tetap berkegiatan seperti biasa, tetap olahraga seperti biasa, nggak ada hambatan Nggak lemas sih. tuh ya? Nggak. Nggak lemas. Wah, alhamdulillah tuh beruntung Iya. juga, termasuk yang beruntung. Berarti di rumah ada hidroponik dong? Enggak. Nggak punya. Gue nggak bakat bercocok tanam. Oh ya, oke. Tangannya berarti Buang cocok. Mengandalkan pasar aja. Ya, itu yang cocok. Jadi kita siapa tahu kita bersama ya kan. iya masuk. Bersama bisnisnya lo. Wah, Kan gue bilang masuk mas, bisa astagfirullahaladzim. joinnya, mas saya belum selesai gitu. Terus mbak apa tuh namanya? Tuh kan gue jadi lupa deh. Mau nanya. Kila. Bukan mas, bukan. Lari, Mas. lari. Ini apa sih yang tolak apa tuh turning point mbak untuk gue pengen coba nih hidup secara plant based gitu. Jadi awalnya kayak dulu tuh kan aku penyayang binatang gitu kan. Terus Oke. kalau Li nonton Pas lagi dong, Mbak. lagu Ini anjing. Biasanya binatangnya, wah, binatang memang. Binatang. Masuk. Pas lah, masuk. Jarang-jarang biasanya laki belusuk semua di sini. Ya kan? Ntar terakhir legop. Aduh, ampun. Apa Ayo, turning lanjut, point lanjut. Iya gitu. penyayang Terus kalau binatang? misalnya ngelihat dokumenter apa yang binatang yang sedih-sedih deh gitu, gue tuh terenyuh gitu tapi kayak lah tapi gue masih makan hewan gimana ya gitu, kayak ada jadi galau gitu. Oh. Terus suatu hari tuh ada temenku yang ngasih tahu kalau ada film dokumenter di Netflix ya namanya Oh, The Game Changer. The Game Changer bener. The Game Changer di situ tuh kayak membukakan mata gue kalau Hidup sebagai hidup sebagai apa Prendes. makan makanan plant based itu tetap bisa memenuhi nutrisi harian. Terus banyak manfaatnya juga buat hal-hal lain, buat lingkungan juga ada, benefit buat kesehatan sendiri juga ada. Terus kayak ada kontribusi, kita nggak punya kontribusi untuk menyakiti hewan, ada kontribusi untuk melawan Orang efek tua. misi apa tuh untuk melawan Ketawa aja nggak apa-apa. Oh, efek santai rumah aja. kaca ya, efek rumah kaca, oh iya, gitu, polusi Polusi. gitu. Terus ada kontribusi untuk melawan orang tua. deforestasi, pembabatan hutan untuk kontribusi melawan kelaparan dunia, save the water gitu-gitu. Jadi kayak Banyak kayaknya ya? berarti banyak ya benefitnya. Jadi cuma hanya dengan mengganti makanan, aku punya kontribusi ya mungkin cuma 0, sekian persen, tapi ada. Terus Ada. benefitnya buat diri gue juga ada gitu. Jadi Tadi ya di udah. film itu The kalau Game nggak Changer. salah yang siapa tuh yang membuktikan kalau ternyata lebih kuat makan plant based dibandingin yang makan protein daging hewani. Nate Diaz yang pas lawan Conor McGregor. Iya, McGregor sama Nate Diaz. bukan yang bukan itu, yang dari apa Rusia yang Iya. latihannya sama Bukan, itu beruang. Khabib bukan. Ya, Khabib. Ini si Nate Diaz versus McGregor waktu itu Ya kan? di UFC. Dia lebih emang sih tenaganya lama kalah teman tapi durasinya lebih lama. Betul, Durasinya Nate Diaz lama. lebih kuat. Ya, karena Nate Diaz itu mungkin nanti bisa dikoreksi lagi kalau misalkan salah. Iya, Tapi kalau kalau salah nggak salah gue itu si Nate Diaz lawan McGregor di pertarungan yang pertama. Yang McGregor itu kalah. Makan daging soalnya McGregor. Iya, McGregor makan daging. Dia bilang, emang iya pukulan orang makan sayur-sayuran itu kuat. Iya. KO McGregor nggak taunya. Tapi itu balik lagi ya, bandar. Juga sih, bener juga sih. Feeling gue Nggak sih salah. ya, juga nggak ada salahnya juga ya kan. Kita nggak pernah tahu soalnya. Nah, gitu. tapi di saat film Game Changer itu sempat menginspirasi saya sih gitu. Dalam artian, oh pengen coba nih, tapi nggak sanggup ternyata sih. nggak sanggup, gue juga nggak sanggup. Ini Ikdul beneran? Hah? Udah 15 menit. Lebih. Ya udah lah, kita ikdul dulu deh. Ya udah. Ikdul dulu ya, ikdul ya. Ikdul dulu deh bentar Ikdul. ya. Ikdul tuh iklan dulu, Mbak. New Honda PCX 160. Ini baru beda. Exceptional design. Ini luar biasa. Exceptional technology. Truly exceptional. My comfort place. Mencari My Comfort Place. Selalu pegang kendali dengan kecanggihan tingkat tinggi. Navigasi. Jadi pusat perhatian dengan kemewahan yang istimewa. Musik. Tekan kanan untuk memutar. Percaya diri, kapanpun dan dimanapun. Exceptional safe.
Panggilan masuk. On the way. Kenyamanan berkelas yang belum pernah ada. Exceptional comfort. Bertenaga dengan performa mengesankan. Exceptional performance. Ini pengalaman berkendara di atas rata-rata. New Honda PCX 160. Truly exceptional. Ada lagi Mas. Kurang ajar. Sulap bukan sembarang sulap memang kalau di sini. Mas benar-benar jadi pesulap sekarang ya? Apa? Ya itu udah tulisannya nih. Tadi nggak ada meja, gue buang ke sini, gue taruh ada di situ sekarang. Tapi sekarang ada tulisannya Mas. Apa tuh? Nggak ada isinya. Ya, Tulis aja. Mas juga ada tuh. bukan punya gua, punya Yona. Katanya kopi. Ya, Katanya kok apa? kopi. Katanya kopi. Oh, katanya kopi. Seolah-olah. Wih nyala. Mana kok mati Katanya Mas? kopi. Ih nyala lagi. Hebat ya. Jempol gua. Wih. Kau. Wih. Ini dia, Emang Andra ya Show. kan? Bisa begitu tuh sulap emang meja kita ya kan. Coba lagi, Kalahkan Mas. lo gimmicknya sama gua. Coba lagi Mas. Lagi Mas. Mau ngapain nih? Sulap lagi Mas. Sulap. Jalannya. Oke. Segitu. Cut. Wih. Bangke. Jangan dong, ketahuan. Oke, lanjut lagi Mbak Yona. Tadi kita itu udah ngebahas sampai si Conor McGregor lawan Nate Diaz. Ya. Ya, dia membuktikan bahwa seorang vegetarian itu daya tahannya itu strike-nya lebih kuat, endurance-nya dalam bertarung lebih kuat. Nah, kalau dari Mbak sendiri, Mbak kan kalau dengar hobi lari ya? Nah, itu endurance-nya lebih kuat. Lebih jauh nggak? Ya aku bukan pure atlet gimana gitu. Ya, nggak tapi apa-apa. ya, tapi cukup berasa di ini sih kayak recovery lebih cepet gitu. Aku main jarang pegel-pegel lah gitu. Malah kalau nggak lari malah pegel. Iya. Biasanya. Nah, lari paling jauh kan tadi kan dibilang sama Raden kan kalau misalnya plant based itu kan endurance-nya lebih lama. Nah, lari paling lama berapa? Paling berapa jauh? Oh, Berapa kilo berarti ya Mas ya? Maraton berapa? 10. 42,1. Iya, 42 kilo. 42,1 berapa jam? Oh enggak spektakuler kok itu. Spektakuler. Enggak spektakuler, biasa aja. Oh ya? Asal nyampe aja. Itu 42 kilo apa gimana Mbak? Iya. Lomba atau Iya, tapi apa, Mbak? baru sekali sih ikutan maraton Di mana? di Bali. Oh, Bali Marathon. Maybank. Oke. 2 tahun lalu ya, iya. Kalau gue juga lari juga, cuman kalau nggak pernah lewat dari 15 kilo. Karena kalau gue larinya kancil, copet dulu. Ya kan? Jadi gue pace-nya pace 4, 5, nah itu. Kalau udah pace 6, 7 tuh kayaknya udah males banget bawaannya. Kalau pace Kayak itu gitu. semakin gede pace-nya semakin cepat atau semakin lambat Mbak? Maksudnya angkanya Iya, semakin besar semakin lambat, kalau angkanya semakin kecil semakin cepat. Berarti 4 cepet dong Mas lari. Kenceng Cepat ya. saya kan, copet. Ya kan lu kan tinggal di Matraman. Oh iya. Ya kan? Oh bukan di Kejar-kejar. ini, apa namanya tuh? Batu Raja. Batu Raja. Iya. Kalau gue nggak kenceng, gue pelari tabah kalau gue. Iya, gue nggak bisa. Pace berapa Mbak? Aduh, gak usah nanya Nah, pace. kan lari tabah. Tabah gue. Apa tuh pelari tabah? Ya santai aja. Santai aja. Lari-lari. Kan zaman sekarang itu kan semua kan pada pakai outfit segala macam ya kan. Kalau lari itu ya Mas. Kalau ya? lari. Nah, terus menurut lo gimana sih outfit gitu? Ya kan ada kan tuh harus dari atas ujung pala sampai kaos kaki sampai bawah itu harus Yang wah. yang culture gitu loh ya kan. Menurut lo gimana sih? Kalau gue sih don't care dengan itu. Gue gitu. sih apa aja yang nyaman aja, yang lo punya aja iya sih kan? ya. Yang penting gampang nyerap keringat gitu. Terus ya ringan lah bahannya gitu. Jadi Kanebo lo pakai nyaman. kan? Iya bener. Ya kan Kanebo lo bisa pakai. jadi ide bagus kayaknya. Iya. Sama Laktopo yang kotak-kotak. Tadi Kila mana? Gila. Jadi sini Kil. Pelayan. Ini punya siapa Mas? Gila, nih kopi beneran nih, bohongan. Sini. Punya siapa Mas? Ih nyala. Bisa juga ya. Hebat juga lo kasih kopi gue nyala. Hebat lo Kil. Parah lo Kil. Ya kan? Hebat lo nih. Ada Fern dikit lah.
Kita buat sponsor nih Fern nih, yang lumayan gratis soalnya dibayarin. Sponsor Kayak gitu. kali ini dipersembahkan dari Fern Coffee. Fern Coffee, ya kan gitu. Nah. Senyum aja. Tiup deh, tiup. Dah, katro. Sulap 14.000, ya kan? Beli Tokopedia. Terus apa namanya, kita balik lagi ke lari nih. Nah, kan sebenarnya itu kalau kita bicara lari itu kan sebenarnya olahraga yang paling termudah ya, termurah juga dan mudah, Mas. Mudah dong. Lo Mudah. kapan aja bisa lo lakuin gitu kan, tanpa harus datang ke tempat gymnya, kasarnya kan seperti itu. Nah, kalau Mbak sendiri ada gak sih kriteria-kriteria khusus kayak, gua harus pakai A, B, C, D nih atau enggak? Enggak sih. Yang gue punya aja, yang nyaman aja, yang buat gue nyaman buat lari aja sih, nggak perlu branded atau nggak perlu dari atas ke bawah branded atau apa. Nggak, buat gue nggak ngaruh ke pace lari gue juga kalau Ya benar, gue setuju. Gitu. Banyak juga yang sekarang pakai sepatu lari yang buat pace cepat 4 segala macam, tapi pas lagi lari kalau gue liat, aduh, wah ini mah balap lari sama gue juga cepetan gue. Sedap, kan kancil, Kan copet. kancil, copet, saya terlatih kayak gitu. Nah terus juga kalau misalnya, kalau gue sendiri kalau lari buat gue ya udah apa aja, mau pakai kaos apa kayak segala macam. Tapi kan sebenarnya ada yang pakai sendal apa segala macam, itu bebas lagi ya, bebas ya. Cuma kan ya kalau bisa kan jaga dengkul lo, jaga kaki lo gitu, itu kan aset sebenarnya gitu loh. Bisa kalau bisa pakai sepatu outfit yang bener ya, nggak usah bermerek apa segala macam, tapi outfitnya yang bener lah. Tip lagi. Wih, Asik, ketagihan tadi katro. Maksudnya itu kan bebas aja, mungkin ada yang emang PD-nya naik gitu kalau Iya. lari dengan outfit yang ya bebas emang aja. bebas gitu. Tapi kalau yang baju yang biasa aja nggak adanya juga nggak Ya usah jadi udah nggak usah pressure, dijudge, nggak usah dijudge juga. pressure Bebas juga. Nyamannya. Kebagian orang kan beda-beda. Mungkin kan dengan 14.000 bahagia. Tiup lagi Tip Mas. lagi. Nah, Mbak sendiri punya komunitas lari gak? Atau tergabung di komunitas lari mana gitu? Aku ada gabung di Vegan Runners sama Vegan Runners? Ada. Iya, ada. Ngumpulnya di mana, Mbak? Ngumpulnya ada yang kadang di BSD, kadang ya janjian aja sih. Oke. Kalau Gue Mas? juga ada Apa, namanya Pangkentrung. Pangkentrung. Ya kan, nah itu juga kita mainnya itu supaya orang itu kan lari semua boleh siapa aja, ya kan. Jadi lo nggak usah takut dengan outfit lo yang lo punya. Lo pakai baju celana olahraga SMP, SMA, terserah aja. Tapi pakai pakaian yang bener, lah gitu. Jadi nggak ada judge segala macam. Karena kita visi misinya sama kok, nyari keringet, olahraga. Ya udah buat apa? Nyari outfitan kayak gitu. Nyari Setuju, sehat ya, Mas setuju. ya. Yang penting Kalau nyari sehat. keringet, makan Indomie pedas juga keringetan, Mas. Iya bener. kan? Ya diomelin bos juga keringetan. Keringet dingin. Ya. Kan bapak sering. Ntar masuk deh nih di reel nih. Gitu lah. Mbak gabung di Vegan Runner. Vegan Runners sama aku ada tim latihan bareng namanya Hexa Heroes. Hexa Heroes apa? Heroes. Oh. Itu tim latihan aja sih. Jadi aku punya kayak grup Grup WhatsApp? Ya, Iya, berawal dari sana memang. kan. Berawal dari sana. Udah riset mas. Oh, mantap. Berawal dari sana karena mau pergi race bareng, pergi Spartan race bareng, terus akhirnya kita merasa jadi kok kita benar cocok banget ya, solid gitu. Ya udah kita kayak namain diri kita Hexa Runner. Hexa Heroes namanya. Hexa Heroes. Apaan tuh artinya? 8 orang? Hexa tuh 6. 6. Heroes tuh karena kayak setelah ngobrol-ngobrol terus kita punya struggling hidup masing-masing, background masing-masing, kenapa akhirnya suka olahraga, terus mencoba waktu itu akhirnya mencoba Spartan race gitu-gitu, punya ya udah jadi kayak kita tuh merasa hero buat diri kita sendiri gitu. Wih keren. Mantap. Kayak Maria Carey ya, hero. Hero, lagu. Banyak yang nggak tahu kayaknya. Nggak tahu. Itu zaman dulu banget kayaknya. Tenang mbak, lagu zaman dulu ngetren lagi di anak Gen Z, ya kan. Benar, anak Gen Z sekarang pada main Walkman lagi. Iya.
terus Spartan tuh apa? Spartan tadi kan ada ngomongin Spartan. Itu Mas yang Spartan, duar tendang itu. 300. Spartan Race itu lomba lari halang rintang kalau Indonesianya. Kalau Rendah militer itu Mbak. lumayan tantangannya agak mirip-mirip Oh ini pelatihan. gue liat di Instagramnya tuh kayak American Ninja gitu, apa? Iya benar. Ninja Warriors. Itu lombanya ngapain aja Mbak? Maaf. Lari. Ada lari ada obstacle-nya mas. Iya, maksud gua kan obstacle-nya apa Ya. Mas? Kita kan nggak tahu. Siapa tahu kayak Benteng Takeshi yang Oh iya juga ya. Tak lucu juga ya. Iya. Oh pangkatrung bikin nih. Iya, kayak Pangkatrung Benteng bikin nih. Takeshi. Gue bikin nih pangkatrungnya kan. Nah itu kapan Mbak pertama kali ikut Spartan Race itu Mbak? Aku pertama ikut 2018. Itu bikin sendiri atau? Oh enggak, itu ada eventnya, Oke. Di mana Mbak waktu itu ikut pertama? Eventnya tahun lalu untuk pertama kali ada di Jakarta, tapi aku paling seringnya di Malaysia karena memang tiap tahun selalu ada di setahun Oke. malah beberapa kali sih race-nya di beberapa negara Asia. Asia lainnya. Tapi Pertama kali yang Mbak ikut itu di negara mana? di Malaysia kategorinya ada 5K, 10K, terus ada yang 21 juga. Nah di antara start line sama finish line itu ada obstacle dari yang 5K itu 20 obstacle, yang 10K-nya 25, yang 21 30 obstacle. Obstacle apa tuh? Monkey bar gitu? Ya ada yang gelantungan, ada yang manjat, ada yang angkat beban, ada yang guling-guling, ada Guling-guling. iya. Guling itu ada barbed wire namanya, jadi harus diharap atau biar nggak kena. Kalau ada yang ban itu gak ban gede banget tuh. Yang itu obstacle aku apa belum ban? oh itu tire flip, Tire, iya. tire flip ya, Ya, tire flip. ada juga tuh. Aku belum pernah ketemu tapi ada sih beberapa race yang ada tire flipnya. Oke, gue sih enggak lah. Kenapa gini aja? Tapi gua kan badan Mas cocok Mas. Ya tapi saya kan bukan buat itu, buat hura-hura, saya buat seneng sendiri, ya Oh, kan? iya sih. Hahuh. Berarti dengan kata lain Mbak udah sering ikut Spartan Race itu ya? Dari 2018 cuma pas nggak race tuh pas pandemi 2021. ya 2020 ya 2020. start race lagi 2000 baru tahun kemarin sih ya. Nah itu kan di Malaysia waktu yang 2023. apa tuh, yang Spartanan. Kalau lari paling jauh di negara mana? Di Greece. Yunani. Europe. Iya, iya, waktu Wih, itu salaman nonton. dong. Saya di Albert Dock. Liverpool, Mas. Inggris, Sorry ya. iya, Ya kan, lo boleh lari, lo pace lo kencang segala macam, tapi saya pernah di Albert Dock. Sombong. Apa? Sombong. Ya itu pertama kali, Mas. Ya, abis itu nggak pernah lagi, ya kan. Tahun berapa Mbak lari di Yunani dalam Tahun rangka? kemarin bulan November. Dalam rangka ikut maraton di sana? Ikut Spartan Race yang Trifecta World Championship. Oh, jadi tuh pemenang-pemenang dari setiap negara dibawa ke sana atau enggak memang siapa aja Enggak, bisa siapa ikut aja trifecta itu? bisa, siapa aja bisa yang pernah ikut Spartan Race Trifecta. Jadi Trifecta itu ada kan ada 3 kategori tadi yang 5K, 10K, 21. Nah Trifecta itu adanya Trifecta Weekend. Itu ada event spesialnya Spartan tuh di mana dalam 2 hari race tuh 3 kategori itu ada semua dan itu diselesaikan dalam weekend yang sama gitu. Capek Keras dong. banget ya dia, kayak Paris Dakar gitu ya. Iya, harus. Iya tapi lari tapi Mas. Gila, lo ngap kan dengernya juga. Iya, gua aja dengar ceritanya aja ngos-ngosan nih, Mas. Iya sama, gue juga ada. Itu ada syarat gak Mbak untuk ikut si trifecta itu Mbak? Misalkan lu sudah pernah ikut Spartan Boston, iya. Misalnya kayak lari kan kayak gitu. Bisa iya. Tokyo dulu, Betul, ada Maybank, tahapannya apa, lah, tahapan-tahapannya baru lo bisa ke stepping-steppingnya. Berlin, baru bisa ke Tokyo gitu. Oh enggak Ada sih, nggak? Nggak ada, kalau yang bebas-bebas kemana aja. aja World Championship pernah mengikuti Trifecta di mana aja gitu. Oh, Tapi berapa tetap kali? harus- 1 kali apa? 2 kali atau Iya, bebas aja, 1 Bang? kali aja cukup. 1 kali cukup. Oh, berarti belum ini. Belum apa Mas? Biar dia belum terlalu happening, Mas. Kita aja baru tahu. Iya. Kan kalau udah happening kan udah banyak crowd-nya kan, udah banyak masanya kan pasti kan persyaratannya lebih banyak lagi. Tuh, buat menseleksinya itu Seleksinya. ya. Nah, Spartan itu sama gak sih Mbak? Kalau kemarin kan kita sempat lihat itu si Irfan Bahdim dia kayak olahraga dalam ruangan gitu, modelan kayak gitu juga. Namanya Hyrox. Oke. Sama gak sih Spartan dengan Hyrox itu? Dari segi ini aja sih rintangannya beda. Kalau Spartan kan obstacle-nya berupa apa ya namanya? Weight trainer. Satu rintangan Fungsional, lah gitu. fungsional. Ya apa ya namanya? Fungsional. Rintangannya itu tali. Berupa alat gitu ya, maksudnya yang harus dilewati lah gitu. Oke. Atau bangunan, struktur lah yang harus dilewati Kalau gitu. Hyrox, rintangannya Kalau Hyrox cicilan itu apa gimana? rintangannya kan workout kan, Oh gitu. iya memang si Irfan Bahdim kayak bawa ini Pak, apa tuh pernah lihat gak sih Lun kayak edisi air tuh
Oh. Kayak dumbbell Itu tapi diisi air gitu. sandbag itu. Sandbag ya, Oh, sandbag. Kayak gitu dia bawa-bawa gitu sambil lari tuh. Kenapa itu ada di Senayan, Mas? Iya. Yang bawa sandbag, bawa tas isinya beban, weight, segala macam kayak gitu. Ada juga. Bawa tas Mas juga abis nge-gym juga jadi olahraga tuh ya. Apa? Bawa tas lu. Itu beneran di laptop beton jebot ya kan, beratnya setengah mati. Jadi perbedaan Hyrox dan Spartan itu adalah kalau Hyrox itu lebih kepada workout dia Mbak ya. Jadi lari sambil workout. Iya, gitu. di selang-seling gitu, lari, workout gitu. Wah itu sih 8 rendah saya kayak gitu station di situ. ya, 8 kali lari, 8 station. Jadi 8 kilo, total 8 kilo, 8 station workout yang berbeda gitu. Saya gini aja lah. Saya nggak ngejar apa-apaan, Pak. Iya. Udah, gini aja lah. Hidup ya balik lagi kayak Mario aja tuh bilang, apa sih yang mau dicari? Bener. Udah umur segini. Ya udah, gitu aja saya mah. Ternyata yang dia cari kecetit. Iya, cepet-cepet. Kayak saya santai-santai aja lah, gini-gini aja cukup lah, ya kan. Apalagi sih mau jadi atlet, jadi model, lu pada naksir gua, ya kan. Itu yang berat buat gua. Ya, Bukan berat buat gua, apanya ya kan, berat ngelakuin yang tadi. Ya. Apa aja, berat ngelakuin yang tadi gua. Karena Mbak sering ikut Spartan itu, apakah akhirnya Mbak mendirikan komunitas Spartan di Indonesia? Sebelum aku ikutan race udah ada komunitas Indonesian Spartan. Memang latihannya itu memang spesial untuk Spartan race gitu, khusus. Gitu. Iya, karena kan obstacle-nya unik lah, maksudnya nggak bisa, kebanyakan kita cuma bisa ketemu rintangan itu ya pas saat race gitu. Jadi di komunitas itu kita bisa saling share itu gimana caranya melewati rintangan itu tuh gimana Sebenarnya caranya. audio gitu. visual atau di kafe atau ini sih? Abri. Iya, ya kan? Abri. Angkat tegak maju, jalan. Kan gila. Kalau latihannya kayak gitu di mana? Gila Mbak, semua Spartan? olahraga tahu dia. Spartan latihannya aku sih sendiri sih di gym masing-masing Baran. ada. Ya atau enggak kalau yang ada Jimbaran, Bali dong Mas. kalau ada beberapa gym yang ada monkey bar-nya ya bisa Iya. bisa Oh, bisa aku latihan di pikir sana. Lo latihan di TK anak gua. Iya, ada juga. monkey barnya Bisa kan yang juga. muter begini nih tuh ya Iya, kan, lo bisa lewatin juga. dah tuh. Bisa Benar, tuh benar. warna-warni lagi. Bisa juga. Monkey Aku barnya. pikir latihan itu kayak nyewa lapangan rindam gitu kan. Kalau kayak contoh kalau misalkan kayak para airsoft gun gitu kan, mereka kayak nyewa rumah kosong atau buat main, buat latihan. Apakah kayak Nyewa teman-teman ruko atau nyewa garasi. Iya. Oh, enggak sih kalau aku mah komunitas Ya ada mas. komunitas Indonesian Spartan sih biasanya juga di GBK gitu. Oh nggak ke Cijantung nih? Tempat militer Mas. Gitu. Biarin, emang orang-orang Depok kadang-kadang ngelawaknya kurang lucu. Maklumin aja. Lah itu kan maklumin nggak jadi aja. ciri khas Mas. Maklumin aja. Ciri khas Mas. Ya kan, lu pengen nyambit, gue juga pengen nyambit kalau boleh. Kalau nggak dosa. Bayona, nextnya apa lagi nih? Lo mau ngapain lagi nextnya? Apakah lo mau ngerjain sesuatu apa yang project-project yang ajaib atau bagaimana? Jujur pengen cobain Hyrox kalau aku belum pernah, tapi nggak tahu ya, lihat nanti deh. Sama kalau Spartannya sih biasanya aku tiap tahun selalu ikut karena nggak tahu kayak udah selalu kangen aja ikut. Nagih Oh, gitu pasti, ya. Nagih gitu. Jadi kayak Kalau misalkan nih Mbak ada teman-teman yang pengen join untuk, ini kayak seru nih Spartan ini, buat gue join itu kemana Mbak? join itu Apakah ke heksagonal tadi? Hexa Heroes. Kamu harus diseleksi dulu buat masuk circle kami. Iya. Kan heksagonal kan cuma 6. Iya. Kan. ya bisa DM aku aja lah atau Ih, Hexa DM. gitu ya, tanya-tanya boleh gitu Oh, maksudnya. Instagramnya? Awas, saya ngelantur nge-DM-nya, bini lo nonton nih. Bener dia nih. DM-nya ke Instagramnya? Instagramnya Yonces. Yonces Atau tuh, nggak jadi search aja Yona Pohan pasti. Yona muncul. Pohan. Nah, jadi teman-teman yang mau tahu nih brosi semua, kalau mau bertanya-tanya terkait dengan Spartan race gitu, mau coba ikutan, bisa DM ke Mbak Yonces. Tunggu, gue tadi Akila pengen nanya sesuatu tuh. Kila pengen nanya. Ya kan dia kan pengen memulai sesuatu olahraga ya. Nah, sebenarnya kan orang mau mulai olahraga itu kan ya udah, lo nggak usah mikirin outfit, nggak usah mikirin apa segala macam kan. Sebenarnya kan ya lo mulai aja gitu loh. Lo apa tadi mau nanya apa? Ya mau nge-gym apa segala macam tadi? Kadang kalau anak-anak pemula baru mau nge-gym itu kadang mikirin outfitnya emang
keringat aja gitu. Terus kadang mereka insecure untuk nyobain peralatannya karena mereka bingung, benar-benar awam kayak gitu. Kadang kan ada yang komenin kalau misalnya baru pertama kali terus bajunya nggak sesuai gitu. Kadang kan misalnya cuma bisa pakai sepatu Converse, bukan sepatu running atau sepatu training gitu. Segitunya nggak. Kalau gue dulu yang jawab ya, gue jawab. Lo nggak usah denger omongan orang. Iya, setuju. Omongan orang lo dengerin, ngasih duit juga kagak. Iya. Ya Bikin kan, kaya juga juga peduli, enggak. bodo amat. Orang gue mau olahraga, nyari keringet. Lo ngapain? Terus kalau balik lagi sepatu Converse, kalau lo mau nge-gym segala macam, justru itu kalau lo main weight itu lebih bagus sepatu Converse. Setuju. Ya, flat. Karena flat. Kalau lo main kaki, leg day segala macam itu Converse lebih bagus. Ya kan, tapi jangan yang ada haknya kayak sepatu bininya Randy. Iya, Lu masih mau inget kemana aja lo? lagi, Mau masih ke inget highlight. aja lagi. Masih inget Mau aja ke lagi. highlight, lu jangan ke situ. Jangan. Masih inget aja. Jadi kalau saran gua, lu nggak usah peduli dengan omongan orang, lu lakuin aja yang penting lu bahagia. Iya. Kalau bingung tinggal tanya. Bingung tinggal tanya, tapi kalau lebih baik, kalau menurut gue sendiri lu tetap harus pakai trainer. Karena antara gerakan, mungkin kalau lo lihat YouTube atau apa, mungkin gerakannya begini, tadi sebetulnya tuh agak miring lagi gitu. Supaya Postur, lo tidak lebih ke posturnya, Mas, ya. supaya tidak cedera. Ingat umur, sembuhnya lama. Iya. Lu kaji Naim juga lama. Paling nggak boleh makan Indomie sama ayam. Ya, dikasih kertas habis itu. Iya kan? Iya. Kalau dari Mbak Yona ada masukan nggak tuh buat si Akila tuh? Iya, pokoknya pertama jangan malu, berani mulai. Malu kalau misalnya dengan nanti tuh kalau dengan memulai nanti ketemu komunitas dan situ kan bisa Berbagi sharing ya Mbak ya? bisa sharing, bisa nambah motivasi gitu. Kalau ini mah mulai aja dulu sih. Iya, ngapain sih Iya, dengan nggak omongan usah- orang nggak usah lain? kayak Takut ini takut iya. itu gitu, mulai aja dulu. Iya. Kalau jangan komenin lu ini nih kok outfit lu nggak gini, lu bayarin gua gym dulu baru gua denger omongan lu. Nah, setuju nih. Ribet bener lo hidup ya, Jadi elah. kalau ada orang yang komen-komenin tentang gerakan gym lu salah, lu bilang lagi seperti kata Mas Andra, lu bayarin dulu. Apa tadi? Bayarin gym PT. gua. Bayarin PT bayarin gua PT. supaya gua bener. Jangan komen doang. Gak usah malu, mulai aja dulu ya kan. Yang penting tuh lo istiqomah, konsisten yang paling penting. Lo mau 1-2 gerakan setiap hari nggak masalah. Yang penting konsisten aja, itu yang paling susah. Istiqomah. Ya kan, sama lawan rasa males lo. Jangan denger omongan orang. Sama ngebangun habit. Habit tuh. Konsisten ngebangun habit nanti enak. Enak pasti, ketagihan kayak gitu. Gitu ya, oke? Oke. Oke, ada lagi nggak Randi? Cukup saya nggak usah nambahin karena dua orang ini adalah pakar-pakar dalam bidang olahraga udah. Kagak, saya bukan makan olahraga, ya kan? Hah? Tapi memang udah berpengalaman. Pelaku. Mas. Pelaku. Ya, Praktisi, sih. praktisi. Penggiat, penggiat. Praktisi, Penggiat, praktisi itu aja olahraga. sih. Ada lagi? Lagi Mau nggak? nanya apa Gil? Kila mau nanya lagi nggak? Nggak, udah cukup Mas ya. Ana, mau nanya gak yang baru mulai nge-gym nih? Udah, Cukup, Mas. jokan dia dulu, cuman on off. Iya, ya kan? iya. Gitu. Apalagi? Nggak ada. Ada. Terus tadi udah yang Spartan yang mau gabung DM ke Mbak Yona. Boleh. Terus kalau latihannya Mbak mungkin pada mau join di GBK tiap hari apa? Orang Bayo nggak ke GBK katanya. Enggak, GBK kalau ada latihan bisa. Oh, kalau lagi latihan. Saya ikut kalau lagi latihan. Iya. Masuk. Setiap hari apa? Hari Sabtu pagi. Jam? Jam 7 jam 8 sih. Waduh, nggak bisa ya supir Grab ya masih gitu. Tadi pagi latihan? Oh enggak lagi enggak ada. Lagi nggak ada? Iya. Karena Ya mau suka podcast? on off lah kalau komunitasnya Oh gitu. iya, itu yang paling gitu. seru. Kalau Sama kayak komunitas saya lagi- basket. Apalagi lagi nggak ada, lagi race-nya masih jauh nih. Iya, benar. Race-nya masih jauh, biasanya latihan Ntar lu, sendiri iya. dulu. Nanti menjelang baru, ayo kapan latihan bareng guys gitu. Iya, kalau ada pertandingan baru pada ngumpul. Lah, anak basket teman saya begitu semua kelakuannya. kena Terus aja. saya offin dulu, saya offin. Lagi Males saya gitu kan. dapet. Sama pengalamannya, berarti komunitas tuh nggak di mana-mana ya. Sama habitnya? Habitnya sama. Kalau lagi mau tanding baru pada nongol semua. Mulai panik. Mulai panik. Gila, Diajak nggak ya? tiga Diajak minggu nggak lagi, ya? 3 minggu lagi. Iya, diajak nggak ya? Gitu. Ada rencana mau ikut Spartan di Amerika gak Mbak? Belum sih, mau yang deket-deket aja dulu. Masih dekat-dekat. Paling jauh kemarin di Yunani itu Iya. ya. Iya, menggantikan Hercules. Di Yunani mah udah jauh juga mas. Iyalah. Eropa. Iya. Spartan Race yang paling prestis tuh di mana sih? Oh ya. Ya itu kemarin yang Trifecta World Championship, maksudnya karena pertama itu World Championship,
Terus itu tuh kayak pulang kampung, berasa pulang kampung Spartan, tandingnya di Sparta. Oh, Gitu. Sparta Jadi- tuh berarti Praha ya? Di Yunani, Oh, memang Yunani. ada Oh, iya, wilayah yang Sparta, namanya 300 Sparta. ya. Triander kan Oke. Yunani. Gitu. Wih, oh Maximus. iya berarti itu ya. Jadi kayak ya Umrohnya anak Sparta. terus kemarin haji. Nah, kita kan pergi hajinya kan Inggris, UK Iya, karena pergi haji. nonton bola. Iya, pergi hajinya anak-anak Sparta ke sana. Mas. Sana. Iya. Kan? Betul. Ya udah Bro Sis, kalau misalkan Mau olahraga, memulai. olahraga dimulai aja dulu seperti tadi kata Mas Andra, nggak usah pedulin dengan komenan-komenan orang. Tadi Mbak Yono juga bilang pakailah pakaian senyaman mungkin, outfit lu senyaman mungkin untuk lu mulai berolahraga. Lawan rasa malas lu semua gitu. Oke, Oke. sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa subscribe dan kalian bisa dengerin YouTube kita ini. Di noise. Kok YouTube kita ini Iya. bisa mendengarkan podcast Kita kita ini. di YouTube dan juga di Spotify dan Bener ya Mas Ano ya. Nice. Oh, Jux belum masuk. Oh, Maaf. belum masuk ya. Baru- Tapi kalau mau beli alat ini di Tokopedia 14.000. Ya. Nanti link ada di deskripsi ya. Iya. Jangan lupa affiliate soalnya Afiliasi nih. kan? Yoi. Affiliate. Sharing dong ya. Affiliate. Dadah Bro Sis.